Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa pertanyaan yang masuk pada sebuah webinar yang waktu itu diselenggarakan oleh Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada yang bertemakan Artificial Intelligence. Ada puluhan pertanyaan yang masuk, namun saya akan mencoba untuk memilih 5 pertanyaan saja yang saya anggap topik-topiknya mewakili dari keseluruhan pertanyaan itu. Yang pertama, apa security risk atau vulnerability yang dihadapi AI atau machine learning? Bagaimana mengatasi dan memastikan sistem tersebut secure? Terima kasih. Menurut saya, pada prinsipnya, resiko itu muncul karena ketidaktahuan. Jika dikaitkan dengan AI, memang banyak algoritma atau model AI yang dianggap powerful, namun notabene itu black box. Dalam artian kita, termasuk para pengembangnya ini, tidak sepenuhnya benar-benar memahami behavior atau karakteristik cara kerja dari model tersebut. Walaupun sebenarnya kita bisa mengobservasi atau expect bahwa model tersebut akan menghasilkan suatu luaran atau output dari suatu input tertentu. Sebagai contoh, ada suatu serangan ya yang cukup populer akhir-akhir ini yang bernamakan adversarial attack. Sebagai ilustrasi, ini waktu itu diobservasi pada model computer vision, yaitu model yang biasa untuk mengenali objek-objek pada sebuah gambar atau video ya. Misalkan untuk mendeteksi binatang atau mendeteksi objek manusia dan sebagainya, termasuk ini face recognition misalkan gitu ya. Itu untuk kasus normal, model tersebut bisa mengenali objek-objek tersebut katakanlah dengan akurasi di atas 90% ya. Bagus sekali, namun ketika kita melakukan manipulasi terhadap gambar atau video tersebut, dengan memberikan injeksi ya, menginjeksi suatu informasi yang sebenarnya tidak kasat mata atau semacam noise yang oleh mata manusia itu sebenarnya itu tidak terlalu berubah gambarnya, namun itu sudah berhasil untuk mengelabui atau menipu sebuah model AI. Nah, fenomena seperti ini sebenarnya akan sangat berbahaya jika kita aplikasikan pada domain yang sifatnya itu kritikal ya, misalkan di bidang kesehatan atau di transportasi semacam self-driving car. Katakanlah kita memasang model computer vision pada mobil yang bisa dikendarain otomatis itu untuk mengenali objek-objek di depan kita itu yang tujuannya untuk melakukan obstacle of avoidance ya. Nah, pada kasus normal mungkin algoritma atau model tersebut bisa mengenali bahwa di depan kita itu ada manusia ya atau ada mobil ada kendaraan yang lain. Namun ketika terjadi adversarial attack ini bisa jadi itu melakukan decision making yang berbeda ya. Misalkan ternyata itu bukan orang atau bukan mobil, padahal itu sebenarnya ada objek di depan kita. Nah, itu sangat berbahaya ya. Itu akan bisa terjadi kecelakaan dengan melakukan adversarial attack tersebut. Memang pada saat ini bahkan di riset-riset fundamental pun sudah dilakukan studi ya bagaimana untuk mengatasi adversarial attack ini sehingga solusi AI atau machine learning ini akan menjadi lebih robust atau lebih lebih stabil ya. Dan kedua, mau tanya, apakah tantangan penerapan AI di Indonesia? Apakah Indonesia siap untuk menerapkan AI di berbagai bidang? Menurut saya, walaupun potensinya sangat besar ya di Indonesia ini, memang masih banyak tantangan-tantangan yang perlu kita selesaikan agar inovasi ini bisa berjalan lebih lancar ya dengan memanfaatkan teknologi AI di berbagai sektor yang nantinya bisa memajukan Indonesia ini. Tantangan yang pertama itu terkait dengan data dan infrastruktur data. Mungkin salah satu akar permasalahannya yang kita temui yaitu belum optimalnya atau meluasnya digitalisasi data di Indonesia ini. Karena format data digital itu terutama dalam jumlah yang besar ya, big data dan kualitas yang baik itu merupakan syarat mutlak agar kita bisa berinovasi dan melakukan rekayasa menggunakan teknologi AI untuk bisa diterapkan menyelesaikan permasalahan dunia nyata. Jadi permasalahan data digital ini harus kita selesaikan dulu. Yang dibuat menyeluruh tidak hanya terbatas di sektor-sektor yang memang nature atau basisnya teknologi informasi atau tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja ya. Harus kita eskalasi kepada area-area yang lainnya juga.
tantangan yang kedua itu terkait dengan ketersediaan talenta AI itu sendiri ya. Bahkan, kalau kita berbicara talenta teknologi informasi, itu pun masih terbatas jumlahnya, lebih-lebih, talenta yang ekspertis di bidang, AI. Jadi mungkin, dari sektor pendidikan itu mungkin kita perlu, fasilitasi juga, supaya, kita bisa lebih banyak melahirkan talenta-talenta yang di bidang AI untuk bisa mengisi demand-demand yang ada ini. Tantangan yang ketiga itu mungkin terkait dengan ekosistem kolaborasi, inovasi yang belum berjalan maksimal ya, di mana kolaborasi ini bisa, eee, terkait dengan berbagai pihak mulai dari, eee, pemerintah, mulai dari pihak institusi pendidikan atau penelitian, industri, dan juga masyarakat. Jadi, kolaborasi ini harus terjalin dengan baik, berkesinambungan sehingga, kita bisa, melakukan percepatan inovasi ini supaya lebih baik lagi. Pertanyaan ketiga, bagaimana tren penelitian di bidang AI, khususnya machine learning dan deep learning, untuk menangani kelemahan seperti resource data yang cukup besar dan waktu komputasi yang lama? Nah, ini mungkin ada beberapa dimensi ya. Dimensi yang pertama itu terkait peningkatan kemampuan hardware-nya itu sendiri, baik dari sisi kapasitas penyimpanan maupun kemampuan komputasinya itu. Ini mungkin bisa difasilitasi dengan memperbesar kemampuan cloud computing atau memperbesar kapasitas cloud storage-nya, ataupun juga dengan peningkatan kemampuan komputasi paralel, seperti pemanfaatan Graphical Processing Unit, GPU, atau Tensor Processing Unit, ya, TPU, dan baru-baru ini ada yang namanya Neural Processing Unit, NPU, yang khusus memang dirancang untuk deep learning atau neural networks, sehingga komputasinya akan menjadi lebih efisien. Namun menurut saya ini berpotensi juga untuk menghasilkan permasalahan baru dengan meningkatnya kapasitas atau jumlah hardware. Tentunya itu membutuhkan ongkos yang lebih mahal ya. Dan juga mungkin agak bertentangan dengan prinsip masa depan yang kita mau capai, yaitu ke arah green technology atau energy efficient technology. Jadi kira-kira dengan bertambahnya jumlah hardware itu menjadi lebih tidak green lah ya, atau tidak energy efficient, kira-kira demikian. Nah, adapun dimensi yang lain yang ke arahnya tidak meningkatkan kapasitas hardware, tapi ke arah, merekayasa algoritma atau model sehingga lebih, tidak memakan data yang cukup besar atau komputasi yang lama. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari ada, eee, topik riset yang namanya model compression atau model distillation, yang concern-nya ke arah, mengecilkan model-model deep learning yang besar-besar itu tanpa mengurangi kualitas performanya ya. Jadi misalkan ada sebuah model deep learning yang ukurannya taruhlah 5 giga lah ya untuk, computer vision misalkan ya. Nah, kita bisa kecilkan, menjadi ukuran megabyte atau kilobyte sehingga itu akan disimpan menjadi lebih efisien di storage ya. Nah, yang lain mungkin itu terkait dengan paradigma-paradigma baru di bidang machine learning, yang memang arahnya untuk supaya tidak terlalu lapar ya machine learning ini terhadap data, tidak terlalu membutuhkan data yang besar. Seperti mungkin bisa juga dicari, istilahnya transfer learning, domain adaptation, ada juga yang namanya few shot learning, ada continual learning. Yang keempat, saya ingin bertanya, apa kelebihan dari menggunakan A/B testing yang mana kemungkinan errornya bisa lebih tinggi dikarenakan menggunakan user sebagai testernya? Mungkin pertama-tama yang perlu dipahami adalah A/B testing ini merupakan sebuah framework untuk melakukan evaluasi ya, terhadap suatu sistem yang berkaitan erat dengan user experience sebenarnya. Uh, yang memang dirancang untuk mengukur seberapa efektif, suatu aplikasi web atau aplikasi mobile yang ada di publik ya. Nah, ini mungkin efektivitas ini terkait dengan seberapa banyak jumlah klik dari user, seberapa banyak jumlah like ya pada suatu posting di Instagram atau Facebook, seberapa banyak suatu konten yang dikunjungi oleh, user ya. Jadi, sebenarnya tidak semua solusi AI ini perlu kita A/B testing-kan ya. Mungkin hanya solusi-solusi AI yang memang kaitannya langsung dengan user experience. Sebagai contoh, misalkan, sistem rekomendasi atau mungkin di search engine. Nah, itu, metrik-metrik yang ada di A/B testing, misalkan jumlah klik itu menjadi justru, prioritas yang utama untuk kita putuskan bahwa solusi AI ini, lebih, efektif. Walaupun mungkin dari sisi performa teknis,
seperti akurasi, precision recall, itu mungkin, agak di bawah daripada misalkan versi yang lain yang, akurasinya lebih tinggi, tapi hasil dari A/B testing-nya itu, eee, agak di bawah gitu ya. Jadi kita memilih, yang memang, targetnya adalah kepada metrik-metrik yang didefinisikan pada A/B testing. Jadi sebenarnya juga banyak contoh-contoh solusi AI yang tidak perlu A/B testing ya, yang memang kaitannya tidak langsung ke user experience. Misalkan untuk ya fraud detection atau prevention ya, untuk bagaimana identifikasi bad actors ya yang mengunjungi suatu aplikasi web atau mobile tertentu, sehingga itu kita bisa memitigasi kejadian-kejadian apa yang melanggar cyber security misalkan ya. Atau mungkin contoh yang lain adalah kita melakukan filtering terhadap suatu konten yang memang tidak pas untuk ditampilkan ya. Nah, itu mungkin tidak perlu A/B testing untuk mengukur efektivitas, dan mungkin di situ akurasi itu jauh lebih penting dibandingkan jumlah klik atau dan sebagainya yang di A/B test itu ya. Pertanyaan terakhir, bisa share research waktu Mas di Weta Digital ngerjain apa saja? Nah, mungkin bagi yang belum familiar dengan Weta Digital, itu merupakan salah satu perusahaan unggulan di dunia yang fokus pada pembuatan visual effect untuk film-film besar. Mungkin beberapa di antaranya yaitu film The Hobbit, Avatar, atau mungkin yang baru-baru ini Avengers yang dulu peran saya itu sebagai peneliti yang bidangnya itu semacam intersection atau perpaduan antara machine learning, computer vision, dan juga computer graphic ya. Ada beberapa project yang sempat saya terlibat. Mungkin salah satu yang bisa saya ceritakan itu terkait dengan facial tracking ya, atau facial performance capture, di mana itu permasalahannya adalah bagaimana untuk mentransfer atau mengkonversi eee, fitur-fitur yang ada di wajah kita atau aktor, baik itu berupa semacam marker atau titik-titik gitu yang mungkin teman-teman pernah lihat semacam ada film animasi itu dipasang-pasang semacam marker ya, aktornya atau aktrisnya, dan juga kita bisa manfaatkan suara misalkan, yang berhubungan dengan pergerakan otot-otot sekitar wajah dan sebagainya ya. Jadi problemnya adalah bagaimana memanfaatkan machine learning sehingga bisa mentransfer semua artifak-artifak dari wajah aktor tadi menjadi artifak di 3D model karakter di format digital supaya bisa dianimasikan ya. Jadi itu tujuannya adalah untuk sebagai tools yang bisa dipergunakan oleh animator sehingga mereka bisa melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh AI atau machine learning tadi untuk fokus kepada unsur-unsur artistiknya ya, untuk memperbagus, memperhalus pergerakannya atau eee, meningkatkan kreativitasnya. Mungkin ada ide-ide tertentu di sepanjang pembuatan film tersebut, mungkin di sini ekspresinya mau kita tambahkan dengan yang lain, tapi paling tidak dari sisi basic-basic movement-nya itu sudah di-solve oleh AI. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.